semakin justru membaik, justru ketika terjadi kerusakan semakin parah. Karena apa? Karena ketika melihat suatu bangunan tersebut ternyata antara gorong-gorong dengan jalan sudah mulai ada apa ya? Sudah mulai tidak rata karena gorong-gorongnya itu sudah atas bawah sehingga air itu tidak sesuai yang diharapkan lewat gorong-gorong tersebut, sehingga akhirnya air itu akan melewati daerah yang lebih rendah. Ternyata air yang jalan lewat itu justru lewatnya di sebelah kanan kirinya gorong-gorong. Imbasnya kemana? Imbasnya itu justru ke depan rumah saya, juga ke bawah pondasi pagar rumahnya Bapak Wawan. Ketika hujan kemarin itu halaman rumah saya sebenarnya karena sudah ke tembok, kenapa kok bisa jeblos kemana ini tanah, bisa jeblos ke bawah sampai ada lubang 1 meter ke bawah pun ada 1 meter, hilang entah kemana tanah tersebut. Nah ini kalau kita biarkan, saya kira itu lebih berbahaya. Makanya ketika melihat pembangunan yang mana yang lebih diprioritaskan adalah, menurut saya adalah untuk itu yang dibutuhkan adalah di gorong-gorong tersebut. Juga tidak hanya di sebatas drainase itu saja. Ketika kita melewati jalan drainase ke timur, ternyata di sebelah kanan kiri drainase pun banyak tanah yang sudah mulai longsoran. Nah, sehingga dalam perbaikan itu, kalau menurut saya lebih baik adalah untuk kita cor, karena kalau hanya dengan pemasangan batu-batu itu ternyata sampai saat ini belum bisa kita harapkan semaksimal. Sehingga saya mohon kepada instansi pemerintahan desa untuk berpikir. Ketika kita berpikir nanti kalau ketika musim hujan, ternyata air itu ketika melewati drainase itu secara pengukuran itu ternyata melewati batas kapasitas air yang ditampung, karena tidak cukup hanya pengairan yang keluar dari beberapa pembuangan dari rumah, akan tetapi dari mana saja karena air yang keluar ketika hujan itu banyak yang masuk melalui drainase tersebut. Sehingga saya kira tidak hanya drainase itu satu untuk bisa menampung air yang begitu banyak, mestinya mesti dibutuhkan drainase yang lain. Mungkin itu drainase yang dibuatkan dari depan rumahnya Bapak Nono atau Bapak Wastari juga sebenarnya perlu dibuatkan, karena biar air dari utara itu juga ada jalannya sendiri. Karena ketika hujan itu kalau kita pantau itu airnya membahayakan. Kalau saya kira melihat itu rumah orang sabruk karena begitu sangat derasnya air sehingga bisa menguras tanah yang ada. Oleh karena itu mohon untuk bisa diprioritaskan dalam rencana pembangunan di tahun ini atau tahun 2022. Terima kasih atas. Ini setelah kami menginput anggaran, kita sudah menentukan anggaran itu memang ada usulan yang terjadinya kerusakan drainase di sebelahnya Bapak Isnadi. Nah, kami juga melihat dalam pembangunan atau rehab itu kan bukan intinya berarti rehab, karena sudah ada dan harus dibenahi, itu namanya rehab. Dan saya sudah menghitung
anggaran yang harus kami keluarkan pembangunan itu memang cukup lumayan besar, karena prinsip yang saya pegang adalah lebih baik titiknya sedikit tapi kualitasnya lumayan daripada kita asal digawe tapi tidak berkualitas. Lah untuk tahun ini berapa sih yang didapat untuk pembangunan fisik? Dengan anggaran 891 itu untuk pembangunan fisik di desa kami hanya kurang lebih 300-an juta atau 300 maksimal 340 juta. Itu. Kita hanya kedapatan nggo bangun fisik kuwi 340 padahal RT-nya 12. Jadi bentang jalan kuwi rada kerepotan. Makanya yang kemarin saya sudah membuatkan draft RAB, saya sudah minta bantuan kepada rekanan yang bisa membuatkan RAB. Itu kami sudah membayar anggaran untuk pembuatan RAB. Banyak yang tidak bisa realisasi, banyak yang tidak realisasi, berarti kan yang membayar gawe RAB katakanlah sia-sia untuk tahun sekarang, tapi bukan berarti sia-sia, hanya penundaan waktu. Nah, termasuk tempatnya Pak Isnadi, kami juga kalau mau benahi drainase itu sekaligus jembatannya, tidak hanya drainase itu. Otomatis jalan itu pasti kami bongkar, kita tata kembali, kita harus bikin jembatan, harus pakai cong seperti depan rumah Bapak Tarono. Itu karena akses jalan itu biasa untuk muatan barang. Jadi di sisi lain memang ada yang dirugikan. Sementara ini karena kerusakan, dan di sisi lain kita harus memikirkan pentingnya yang lain. Jadi kita biar sekali jalan kualitas pembangunan itu benar-benar bisa lebih bagus. Kita wajar pada zaman terlebih dahulu, karena mengingat anggaran itu sangat terbatas, kami juga sangat terima kasih dengan pemimpin desa sebelum-sebelumnya sudah banyak membangun desa dengan biaya anggaran yang kecil, tapi pembangunannya bisa merata dan lumayan banyak. Itu lah, dengan kami ini sedikit ada lebih anggaran, jadi kita harus menjaga kualitas. Untuk pembangunan saluran air sudah tidak layak pakai gorong-gorong, itu sudah tidak layak. Lah kalau sudah air kan celahnya 1 mili saja, kalau ada bocor lama-lama tanah itu akan goyang. Kalau tanah sudah goyang, jadi gorong-gorong itu bisa biasa. Nah itu kerusakannya lewat dari air itu yang bocor, walaupun itu sedikit. Nah, makanya insya Allah saya sudah niat ini untuk tahun 2022 drainase ini adalah prioritas. Pasti saya bangun. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan, umur panjang, sehingga tahun depan bisa kami laksanakan. Ini kami langsung malam hari ini langsung saya berani menentukan, karena memang itu sudah darurat. Namun untuk tahun sekarang kami tidak bisa
atau janji bisa dibangun karena memang anggaran kami sudah plot-plotkan untuk program-program pembangunan yang lainnya. Jadi usulan tadi kami terima, dan insya Allah langsung saya janji malam ini untuk tahun depan kami bangun. Monggo untuk usulan yang lain. Masih tepatnya di rumah siapa? Umaro. Kemarin dapat bantuannya jenis yang mana Pak Mare? Jenis punya IPAN apa ya Pak Anwar? Soalnya gitu Pak, Iya. air mandi sama air kotor itu jadi satu, jadi apa ini airnya nggak muat. Orang pun juga komersial Aturan kalau yang buat mandi itu jangan dijadikan satu dengan septic tank pembuangan limbah domestik itu. Nah, jadikan satu adus kadang-kadang sebabnya ono sing kurang. Lah nek saumah sini telung bak ya seminggu bae wis penuh lah. Seperti itu. Lah tergantung dari hati nurani yang memiliki WC tersebut. Sakjane wong gawe risiko orang banyak itu tidak nyaman, ya kudune kita punya pikiran dibenahi seperti itu. Jadi bukan berarti kami selaku pemerintah desa itu tidak memikirkan atau memperbaiki, namun kita harus bersama-sama. Penyikapan ini kita harus saling terkait semuanya. Jadi ya kami mohon kepada lingkungan